Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita berdoa, silakan sebelum kita masuk pembelajaran, kita baiknya berdoa. Ketua kelas siapa? Mimpin? Ya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baik, terima kasih Tio. Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu. Alia, Anastasia Putri, Aprilia Putri, Aji Satria Putra, Tio Mandala, Unardi Prasetyo, Yoga Yusuf Purnama. Oke, semuanya hadir ya. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini, ya. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih? Tentang apa? Apa? Filan, ya, atau disebut pilan biasanya. Apa panjangan pilan? Virtual Local Area Net. Fungsinya untuk apa? Menggabungkan ya, menggabungkan beberapa network yang berbeda di satu suite fisik yang sama. Oke. Kita akan mempelajari tentang routing, proses routing ya. Yang mana tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep routing melalui hasil literasi digital, diskusi dan tanya jawab dengan benar. Adapun ini Bapak akan tampilkan ada lulusan SMK ya. Persyaratannya hanya lulus SMK ya. Network Operation Center Helpdesk. Ya, ini lokasinya di Padang dan di Bali. Ya. Mudah pendidikan minimal SMK, jurusan TKJ. Kalian jurusan apa? Nah, bisa nggak ngelamar? Bisa. Ya. Tetapi persyaratan di bawahnya lumayan banyak. Ya. Yang berkaitan dengan tentang yang akan kita pelajari adalah routing. Berpengalaman pada teknologi wireless, access point, client bit, routing, wireless, mengerti dan menguasai routing dinamik. Nah, WSPF, BGP. Nah, jadi apa langkah kalian untuk mendapatkan karir ini? Kira-kira? Hah? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran. Ya, ke pembelajaran. Tetapi sebelum masuk ke pembelajaran, ya, kita akan melihat video tentang K3. Apa itu K3? Keselamatan kesehatan terlebih dahulu ya, Yasin betul ya. Kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, kesehatan dan keselamatan. Nah, ini videonya. Diperhatikan ya. Safety first. Ya. Penerapan K3 dalam penggunaan komputer. K3. Apa itu K3? Kesehatan, keselamatan, kerja. Ya. Ya, kondisi-kondisi yang salah. Ya. Gangguan seperti apa yang terjadi ketika penggunaan komputer yang berlebih? Apa ini? Otot tangan. Ya. Seperti pembahasan tadi, kita akan mempelajari tentang routing. Nah,
untuk menyambungkan network-network ini, maka adanya proses routing. Ya, proses routing. Jadi seperti ini, ya. Contohnya routing ini ada dua local network TKJ, local network RPL. Ya. Lihat IP-nya berbeda. 1.0/24 lalu 2.0/24. Nah, bagaimana kalau misalkan komputer ini ingin berkomunikasi ke sini? Ya, biasanya kita melakukan apa kalau untuk ngecek, oh ini sudah terkoneksi, apa? Ping contohnya, ya. Nah, maka harus ada satu perangkat untuk melakukan proses routing. Perangkat ini harus terhubung ke network ini, dua ini. Namanya router. Namanya router. Ya. Contohnya misalkan 192.168.1.2 ini akan melakukan komunikasi ke 2.4, ya. Maka 1.2 ketika dia akan mengirim paket, ya, mengirim paket lalu menuju ke router. Nah, router ini akan memproses rute. Dia akan membaca header paketnya, membaca informasi-informasi paket kemana akan dikirim, ya. Nah, setelah paham, router akan melanjutkan prosesnya, ya, menuju destination, menuju tujuan. Nah, nanti akan sebaliknya. Nah, yang sudah misalkan, oh ini sudah berhasil nih, maka dia akan menginformasikan, oh sudah berhasil, sudah bisa dihubungi, ya. Maka biasanya kalau misalkan kita melakukan ping di CMD kan, apa statusnya kalau misalkan sudah terhubung? Reply, ya, reply time, TTL, ya, ada informasi seperti itu. Kalau misalkan tidak terhubung, maka apa informasinya? Request time out, ya. Oke, request time out. Kelompok 1, Sumaryadi, Unardi, Isra Nurdiansah, dan Rian Lelana. Ya. Oke, hafal? Oh. Sampai ke kolom-kolom. Nah, ini. Ya. Oke, silakan berdiskusi. Apa yang akan kita diskusikan? Ya. Silakan kalian mencari menggunakan literasi, ya, digital, ya. Referensi tentang yang pertama adalah tentang routing, ya. Yang kedua, kalian buka aplikasi Kisco Packet Tracer, ya. Masih hafal kan kemarin? Ya. Kisco Packet Tracer, kalian gambar ulang yang ada di LKPD ke bentuk Kisco Packet Tracer, ya. Nah, ada perbedaan antara router dan switch yang kemarin kita pelajari, yaitu ketika kita setting router, ya, kita setting router di situ portnya itu secara default mati posisinya. Ya. Nah, kalian masih ada kan aplikasi di Android kalian? Network apa kemarin? Network configuration, ya, Apip. Silakan buka network configuration. Di situ ada langkah-langkah menggunakan Kisco router. Ya. Ada network configuration, dibuka tentang router di menu router, sudah? Ya. Jadi kalian bagaimana cara menghidupkan port router? Nah, itu ada di network configuration itu. Ya. Lalu apalagi Kisco, nanti kalian gambar, kalian screenshot, ya, kalian screenshot. Setelah itu kalian tuangkan di
aplikasi Canva untuk dipresentasikan. Stasia gimana? Wah, udah rapi ya. Itu betul ya. Jadi kan masih merah, berarti merah itu ya masih disable, ya masih mati. Gimana biar kuning, jalan atau running ya. Oke, kelompok 2 akan menyajikan hasil karyanya. Yuk silakan mau ngomong. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari kelompok saya yang sudah saya bikin dari Canva melalui Android. Jadi yang pertama, routing adalah sebuah mekanisme pengiriman paket data yang network yang lain ditransmisikan dari satu network ke network yang lain. Di AKPD itu di gambar ketiga yaitu static routing. Static routing ya. Menurut kami routing ini bersifat statis dan berkonfigurasi manual. Biasanya dikelola oleh administrator jaringan dan juga memiliki keamanan yang lebih baik karena terpusat pada administrator. Lalu yang gambar kedua ada di gambar pertama yaitu dynamic routing. Ya. Gambar pertama tadi ini termasuk jenis dynamic routing. Betul semua? Ada yang salah sepertinya tadi ya. Kelompok 4 ya. Betul, salah tadi ya. Ya. Oke, kelompok 2. Ini apa? Termasuk statik. Tadi kelompok ya, kelompok 2 dan kelompok 3 yang betul apa tadi? Default routing ya. Oke, Bapak perhatikan dari tadi kelompok yang benar semua yaitu kelompok 3. Ya, tepuk tangan buat 3. Ya, kelompok 3. Tapi kelompok lain juga jangan berkecil hati. Sudah bagus ya. Nanti ditinggalkan lagi. Presentasinya juga sudah baik dalam menggunakan Canva ya. Sudah familiar berarti ya menggunakan Canva. Oke, selanjutnya untuk melihat atau untuk menilai kemampuan kalian, silakan dibuka ya. Kita akan melakukan post test atau kita akan menilai pengetahuan kalian ya. Silakan kalian scan. Bisa scan ini? Google scan muncul? Word wall ya. Word wall. Siapa nih yang sudah? Ya. Resya, Desta, Hani, Sisil, Tasya. Ya. Jadi waktu pengerjaan 15 detik. Wah, bagus. Tepuk tangan untuk Resya. Ya. Jangan lupa ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari root statik ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kali ini silakan dipimpin berdoa kembali. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Salam. Salam kepada guru.